Pertanyaan paling basi di industri UI UX design itu, apakah seorang UI UX designer harus bisa ngoding? Dan jawabannya akan selalu hampir sama. Kalau bisa ya bagus, bakal jadi nepos. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Dan untuk teman-teman yang baru banget mulai terjun di UI UX design, gue sangat menyarankan untuk maksimalin waktu teman-teman untuk belajar no-code builder tools dibanding harus belajar dasar HTML sama CSS. Kenapa gitu? Karena ketika teman-teman belajar no-code builder, teman-teman juga bakal ketemu istilah-istilah yang biasa digunakan di proses CSS ataupun HTML atau pembuatan website. Pada akhirnya sebagai desainer kita tuh cuma perlu pengetahuan luarnya aja agar lebih bisa berempati dan berkolaborasi sama front-end developer. Dan kalau teman-teman belum tahu apa itu no-code builder, singkatnya no-code builder tools ini adalah tools yang bisa bantu kita bikin website secara live dengan effort ngoding seminim mungkin atau bahkan tanpa coding sama sekali. Based on my experience, ketika teman-teman pakai salah satu no-code builder tools yang teman-teman sukain, teman-teman bakal ketemu istilah-istilah yang sebenarnya ngebantu banget teman-teman untuk tahu apa yang dirasain oleh front-end developer dan bagaimana bisa menciptakan workflow yang efektif antara designer dan front-end developer dalam bekerja sama. Pelan-pelan teman-teman bakal sadar ada beberapa hal yang sebenarnya sama antara di Figma sama di proses ngoding, cuman pengimplementasian atau istilahnya aja yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, kalau di Figma kita tahu ada fitur yang namanya clip content, sedangkan untuk front-end development kita harus tahu istilah overflow dari setiap kontainer yang dibuat agar desainnya nggak beleber kemana-mana. Lalu di Figma kita menggunakan satuan px atau pixel dalam setiap ukuran, sedangkan dalam proses development front-end kita tuh ada istilah px, rem, em, dan juga percentage. Dan yang paling penting menurut gue adalah teman-teman bakal COD sama yang namanya dev mode di Figma, karena gue yakin teman-teman jarang banget pakai fitur ini sebelumnya, dan ketika kita menggunakan no-code builder, kita bakal tahu gimana sih rasanya atau hal apa aja yang dilalui oleh front-end developer. Kira-kira asetnya mudah untuk diekspor nggak ya? Apakah kita udah misain asetnya dengan baik dan bener nggak ya, biar nggak ada stopper ketika front-end lagi bekerja. Dan ketika teman-teman berhasil bikin website from the scratch atau dari desain di Figma sampai akhirnya jadi satu website utuh menggunakan no-code builder, gue yakin teman-teman bakal punya intuisi yang lebih meningkat dan lebih bisa lagi untuk berkolaborasi dengan front-end developer nantinya. Setelah video ini gue juga bakal bahas 3 tools no-code builder yang paling sering gue pakai yang sebenarnya bisa jadi skill add-on yang berpotensi nambah penghasilan teman-teman sebagai UI designer ataupun UI UX designer. So jangan lupa untuk follow agar video selanjutnya nggak kelewat di FYP lo. Thank you.